Pemirsa, pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat yang mampu kemudian membuat pengendalian subsidi listrik ini menjadi ada data-data tertentu. Di tahun 2014 subsidi listriknya dapat dikendalikan menjadi 99,30 triliun rupiah. Kemudian 2015 targetnya adalah 66,15 triliun rupiah dan 2016 nanti diharapkan menjadi 38,39 triliun rupiah. Tentu ini mempunyai strategi-strategi tertentu. Seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian SDM? Saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Yarman MSc. Beliau adalah Dirjen Ketenaga Listrikan Kementerian SDM. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Dan juga ada Mas Fabi Tumiwa, pengamat ketenaga listrikan. Apa kabar, Mas Fabi? Baik, terima kasih. Pak Yarman, ini minggu lalu memberikan pernyataan bahwa pencabutan subsidi listrik bagi yang mampu kemudian akan diundurkan. Tadinya per 1 Januari 2016 menjadi pertengahan 2016. Tepatnya mungkin Mei, Juni, begitu Pak Yarman. Apa latar belakangnya sebetulnya Pak Yarman? Jadi begini, bahwa pencabutan subsidi itu harus tepat sasaran. Itu ya. Tentunya dalam pencabutan ini harus jelas mengenai subjek, baik istilahnya itu address ya. Jadi dalam hal ini maka identifikasi daripada antara pelanggan, data pelanggan PLN dengan data TNP2K, mengenai masyarakat tidak mampu itu harus pas. Karena hitungan masyarakat tidak mampu kan by name by address. Sedangkan kalau hitungannya PLN adalah berdasarkan data pelanggan. Mungkin terjadi ada masyarakat yang tidak mampu di TNP2K tapi tidak masuk dalam identifikasi pelanggan PLN karena dia kontrak. Sebaliknya juga ada masyarakat katakanlah yang mampu tapi di identifikasi pelanggannya PLN karena punya 3-4 rumah jadi 3 kali atau 4 kali dapat subsidi seperti itu. Nah, ini harus di-match-kan bahwa data pelanggan PLN dengan data dari TNP2K untuk masyarakat tidak mampu tuh pas. Nah, ini membutuhkan waktu tentunya, karena harus disurvei tepat. Nah, inilah membutuhkan waktu kira-kira 4 bulan. Nah, dasar inilah menjadi dasar kenapa penerapan 1 Januari diundurkan menjadi pertengahan 2016. Dan mereka kemudian mendapatkan subsidi termasuk dalam kategori miskin adalah 450 volt ampere hingga 900. Nah, hal yang menarik data yang kita peroleh dari TNP2K adalah bahwa untuk 450 ternyata mayoritas itu adalah masyarakat miskin dan rentan miskin. Sedangkan yang 900 VA ternyata mayoritasnya adalah masyarakat yang mampu. Nah, atas dasar itu maka arah kita adalah bahwa untuk 450 kita tidak ubah. Tetap jadi masyarakat yang 450 tetap mendapat subsidi seperti apa adanya. Sedangkan yang 900 yang ini kita sisir. Karena ternyata paling tidak 70% daripada pelanggan 900 VA itu sebenarnya masyarakat mampu. Hanya 30% saja yang termasuk rentan miskin tadi. Nah, inilah yang kita sisir sehingga nanti kalau datanya sudah match baru kita terapkan. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa masyarakat mampu yang 900 VA tadi kita minta migrasi ke 1.300. Kira-kira gitu. Mas Fabi, ini kan tujuannya 2016 adalah tepat sasaran. Melihat apa yang dituturkan oleh Pak Yarman, sudah tepat sasaran kah yang dilakukan? Ya, kalau kita bandingkan sebelum 2016 artinya 2015 ke belakang ya. Subsidi itu kan sebenarnya diberikan kepada siapapun. Dalam hal ini golongan rumah yang dikategorikan penerima subsidi itu adalah pelanggan listrik 450 dan 900. Jadi memang yang dikatakan Pak Yarman tadi ada 45 juta pelanggan listrik 450 dan 900. Tidak semuanya tingkat ekonominya itu bisa dikategorikan sebagai masyarakat kelompok rumah tangga miskin. Nah, karena tidak semuanya kelompok rumah tangga miskin, artinya yang mampu pun menerima subsidi. Padahal kan sebenarnya tidak layak ya menerima subsidi itu. Nah, upaya yang sedang dilakukan menurut saya sangat baik karena memberikan subsidi kepada yang berhak. Ini juga sesuai dengan semangat undang-undang. Amanat undang-undang kan memang yang tidak mampu itu yang harus dibantu, bukan yang mampu. Karena apa? Dari dari data TNP2K yang sudah diperbarui ada 28 juta keluarga yang miskin dan 28 juta rumah tangga yang miskin dan rentan miskin. Nah, dari sana itu yang berlangganan listrik itu hanya 11 juta. Kalau berlangganan listrik hanya 11 juta, yang berlangganan listrik PLN maksudnya. Artinya kan sebenarnya tidak berlangganan listrik ada sekian puluh juta. Ya, ada 17 juta yang tidak sisanya, yang tidak punya listrik. Nah, masyarakat ini yang selama ini nggak pernah menerima subsidi, padahal mereka justru sebenarnya yang perlu mendapatkan subsidi sesuai dengan amanat undang-undang.
seluruh warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan energi. Nah, kalau nggak dapat listrik sebenarnya melanggar undang-undang. Jadi memang kalau kita lihat rencana pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 97% pada tahun 2019 dan 99% ya Pak ya tahun 2020 itu adalah satu langkah yang tepat. Baik. Jadi pengalihan subsidi dari yang tadi diberikan mampu untuk nanti diberikan ke yang tidak mampu dan mereka yang belum mendapatkan listrik menurut saya adalah langkah yang benar sekali. Oke, Pak Yarman, ada 45 juta sekian, kemudian kalau menurut data saya TNP 2K mencatat tadi juga sudah disebutkan ada sekitar 20 sampai 28 juta. Sisanya? Sisanya termasuk masyarakat yang tadi kategori mampu. Kategori mampu. Nah, masyarakat mampu itu apa? Yaitu sebenarnya masyarakat yang mungkin dia pakai 900 VA karena dia katakanlah untuk rumah di rumah apartemen kan bisa ada rumah tipe studio pakai 900 VA, dia bisa pasang AC, bisa pasang segala macam ya. Karena untuk pemakaian sendiri katakanlah. Nah, ini seharusnya tidak masuk dalam masyarakat yang subsidi. Nah, itu yang kita sisir nanti. Karena memang kita lihat bahwa ternyata data TNP kan mengatakan hanya 28 juta tadi. Nah, ini kita harapkan dengan cara seperti ini sesuai dengan amal Undang-Undang Energi dan Undang-Undang Keterlistrikan. Itu dikatakan bahwa masyarakat tidak mampu itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, ini memang sesuai dengan itu. Lalu tadi pertanyaannya bagaimana dengan masyarakat yang belum dapat listrik? Nah, pemerintah mengharapkan bahwa saving dari subsidi yang tadi, yang tepat sasaran tadi kan kita dapat saving, itu dipakai untuk program listrik pedesaan dan program instalasi listrik untuk masyarakat tidak mampu. Yang akan berlangsung tahun depan juga? Enggak, sudah berlangsung dari tahun 2012. Contohnya begini, banyak masyarakat tidak mampu, jaringan listrik pedesaan masuk di depan rumah dia, tapi dia tidak punya uang untuk instalasi. Nah, pemerintah punya program tiap tahun paling tidak 120 rumah dapat instalasi gratis dari pemerintah, yaitu berupa pemakai instalasi plus 3 titik lampu. Nah, lalu dia dapat voucher bulan pertama 20.000. Nah, seterusnya dia tinggal membayar langganan listriknya. Jadi instalasinya semua dari pemerintah. Nanti saya akan tanyakan lebih lanjut. Kalau itu kita berbicara mengenai rumah tangga, bagaimana dengan industri, apalagi UMKM, apakah juga mengikuti tarif dasar seperti ini? Kami akan segera kembali sesaat lagi.